Newcastle United baru saja menelan kekalahan memalukan dari Sunderland. Kalah 1-0, gol Sunderland lahir dari gol Nick Woltemade. Kekalahan ini ternyata membuat sang kapten Bruno Guimaraes kesal. Dilansir Gol, Guimaraes menggambarkan kekalahan ini sebagai hal yang memalukan. Bruno bahkan dengan berani mengecam rekan-rekan setimnya karena gagal menyajikan penampilan apik melawan Sunderland. Kecewa, marah, ini sulit diterima. Saya telah memainkan banyak sekali pertandingan derby dalam karir saya. Tidak mudah untuk kalah. Tetapi hari ini saya pikir kami mengecewakan para penggemar. Kami mengecewakan para penggemar secara umum karena mereka mengharapkan lebih banyak, kata Bruno. Arne Slot kabarnya telah memberikan kode tentang masa depan Mo Salah. Setelah menjalani diskusi intens dengan Salah, Slot akhirnya memasukkan nama sang pemain ke skuad yang menghadapi Brighton kemarin. Setelah diskusi panjang itu, Slot juga berbicara soal masa depan Salah. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, ketika ditanya apakah Salah akan tetap jadi pemain Liverpool pasca AFCON 2025 nanti, Slot menjawab dengan lantang bahwa Salah akan tetap di Liverpool. Pihak klub dan Slot kabarnya tak ada niat untuk melepas Salah di jeda transfer musim dingin. Dari London, ada Tottenham yang kabarnya sudah melayangkan tawaran untuk pemain Atletico Madrid, Pablo Barrios. Dilansir Court Offside, Barrios sudah lama diisukan akan segera meninggalkan Atletico, dan Spurs jadi klub terdepan untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan, Spurs sudah menyodorkan proposal senilai 70 juta euro untuk gelandang berusia 22 tahun itu. Barrios sebetulnya memiliki klausul pelepasan di angka 120 juta euro. Tapi, Atletico kabarnya akan bersikap lebih realistis. Dengan potensi yang ada, 70 juta euro kabarnya jadi angka yang menarik. Masih dari Spurs, VCS mengabarkan bahwa manajemen klub mulai ragu dengan masa depan Thomas Frank. Manajemen kabarnya kurang puas dengan kinerja sang pelatih usai Spurs diajar Nottingham Forest dengan skor 3-0. Maka dari itu, Spurs kabarnya mulai mencari opsi pelatih baru untuk menggantikan Frank. Menurut laporan, nama Xavi Hernandez kembali muncul ke permukaan. Xavi dipandang sebagai pelatih yang mampu membawa ketertiban, penguasaan bola, dan identitas yang jelas, sesuatu yang saat ini kurang dimiliki Spurs. Sang pelatih saat ini masih belum ada klub. Beberapa bulan lalu, Xavi juga sudah menyatakan ketertarikan untuk mendukangi klub Premier League. Sementara dari Manchester, ada Manchester City yang kabarnya akan menghidupkan kembali minatnya pada bek sayap Tottenham, Pedro Porro. Dilansir Simsol, City melihat Porro sebagai pemain yang konsisten, meski Spurs dalam kondisi terpuruk. Pihak City kabarnya telah memberitahu Spurs bahwa klub akan bergerak untuk Porro. City berharap bisa menyegel kesepakatan pribadi pada Januari dan merampungkan transfernya pada akhir musim mendatang. Saat ini, Porro cuma mendapat gaji di angka 100.000 pound per pekan di Spurs. City akan menawarkan gaji yang lebih besar agar sang pemain mau pindah. Bergeser ke Spanyol, ada Diego Simeone yang kabarnya masih ngebet untuk mendatangkan Marc Cucurella. Dilansir VCS, pihak Chelsea sebetulnya tidak mau melepas sang pemain. Chelsea bahkan akan segera menyiapkan kontrak baru untuk pemain berambut keribu itu. Tapi Simeone begitu menggemari Cucurella. Sang pelatih yakin Cucurella sangat cocok dengan sistemnya. Atletico memahami itu. Cucurella memang berkualitas, tapi mereka juga tak bisa abai bahwa mendatangkan Cucurella akan jadi operasi yang rumit. Real Madrid juga mencari pemain dari Inggris. Kali ini nama Rico Lewis dari Manchester City kabarnya muncul sebagai incaran terbaru. Dilansir Defensa Central, Lewis dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi Madrid. Dani Carvajal masa depannya belum jelas di Madrid. Jika Dani pergi, maka Lewis akan jadi suksesor yang sempurna. Ia bisa menyajikan persaingan yang epik untuk Trent Alexander-Arnold. Sejauh ini, belum ditetapkan biaya yang dibutuhkan El Real untuk mewujudkan transfer ini. Namun kabarnya City tak akan meminta mahal untuk Lewis. Kabar mengejutkan justru muncul dari Barcelona. Dilansir Financial Express, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman disebut tengah mempertimbangkan langkah ambisius. Pangeran Salman kabarnya sedang menyiapkan tawaran fantastis senilai 10 miliar euro atau sekitar 195 triliun untuk membeli Barcelona. Kabar ini mencuat di tengah upaya Arab Saudi memperluas pengaruhnya di industri olahraga global. Besarnya nilai tawaran tersebut tidak lepas dari kondisi keuangan Barcelona yang masih terbebani utang lebih dari 2,5 miliar euro atau 889 miliar rupiah. Dengan kondisi tersebut, tawaran 10 miliar euro secara teori dapat memberi kendali penuh atas klub, sekaligus menjadi solusi besar bagi persoalan finansial Blaugrana. Kalau gini sih, Barca udah nggak perlu mikirin utang lagi, auto tajir melintir. Dilansir Football Espana,
Usai sudah kerja sama Sociedad dengan sang pelatih, Francisco dipecat karena tidak mampu mengantar Real Sociedad tampil konsisten di La Liga musim 2025-26. La Real saat ini duduk di peringkat ke-15 klasemen dengan perolehan 16 poin dari 16 laga. La Real menjadi tim Spanyol ketiga yang mengganti pelatih kepalanya di musim ini. Mereka mengikuti langkah Real Oviedo dan Levante yang telah terlebih dahulu melakukan pergantian nahkoda. Spanyol sudah kini bergeser ke Serie A. FC Como mendapat pukulan telak setelah hasil tes medis Alvaro Morata keluar. Sang pemain mengalami cedera paha yang serius dan dipastikan absen dalam waktu yang cukup lama. Dilansir Gol, Morata menggunakan Instagram untuk mengungkapkan kekecewaannya atas kemunduran terbaru ini. Ketika segala sesuatunya tak berjalan seperti yang Anda harapkan, ketika Anda telah memberikan yang terbaik tetapi tidak dapat mencapai tujuan Anda, rasa frustasi sangat membebani, tulisnya. Kini, Morata fokus pemulihan agar bisa kembali tepat waktu dan membantu Como mengunci posisi di zona Eropa. Sementara itu, Inter Milan kabarnya tertarik untuk membahas kesepakatan khusus dengan Juventus. Dilansir Football Italia, Inter bersedia menukar Davide Fratesi dengan adik Marcus Thuram, Khéphren Thuram. Awal pekan ini, agen Fratesi BP Rizzo telah melanjutkan pembicaraan dengan Juventus karena gelandang Inter tersebut menginginkan lebih banyak waktu bermain di paruh kedua musim ini. Inter akan membiarkan Fratesi pergi apabila mendapatkan gantinya, dan Inter akan memanfaatkan ketertarikan Juve untuk membiarkan Khéphren untuk beralih ke Inter agar bisa bermain dengan sang kakak. Kesepakatan ini diharapkan tercapai pada Januari mendatang. Masih dari Serie A, tapi kali ini tentang bek timnas Indonesia J. Itzes. Sedang dalam pantauan AC Milan, Itzes tampil menawan saat menghadapi rival Inter Milan itu. Dilansir Gol, Itzes bermain penuh dan membantu Sassuolo menahan imbang Milan dengan skor 2-2 di San Siro. Itzes seperti memanfaatkan laga ini untuk tebar pesona ke Max Allegri. Itzes memperlihatkan performa cukup apik di tengah rumor transfer dirinya ke Milan. Menurut Fotmob, Itzes mendapat rating 6,5. Itzes mencatatkan 98% akurasi umpan, 5 sapuan, 3 intercept, dan 1 tackle sukses. Bergeser ke kabar internasional, Suriname sedang dalam pengawasan ketat FIFA. Dilansir Fanatik, Suriname beresiko didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah rekening banknya dibekukan berdasarkan perintah pengadilan. Menurut laporan, penangguhan rekening bank Federasi Sepak Bola Suriname karena adanya gugatan yang diajukan oleh kelompok Oldenstam dan Kurban yang tidak puas dengan hasil pemilihan internal baru-baru ini di dalam SVB. Situasi ini mengancam Suriname yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff. FIFA melarang keras adanya campur tangan dari pihak luar, terutama pemerintah. Sementara, SVB dalam masa penangguhan dan bisa dibekukan oleh FIFA. Turut prihatin dengan apa yang sedang dihadapi saudara jauh, tapi kayak nggak asing ya sama kata-kata dibekukan? Pemain Malut United Yance Sayuri menyampaikan permintaan maaf kepada Kapten Persib Bandung Mark Locke. Terlihat, Yance memberikan sebuah pesan kepada Mark Locke melalui direct message Instagram pasca pertandingan. Dilansir Bola Sport, permintaan maaf ini bukan dalam rangka Idul Fitri, melainkan karena adanya insiden yang membuat kedua pemain timnas Indonesia ini hampir baku hantam. Di laga antara Persib versus Malut, menit 38, Klok mengalami benturan dengan Yance. Benturannya cukup keras, sehingga Yance terpancing emosinya. Uniknya, Yance Sayuri menggenggam tangannya dan memberikan gestur untuk memukul Mark Klok. Untungnya, Yance bisa menahan diri, namun aksi ini tak luput dari pengamatan wasit. Akhirnya keduanya diganjar kartu kuning. Selepas pertandingan, Yance pun mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Mark Klok. Setelah Calvin Verdong, kini giliran Martin Pas dan Dean James yang mengirimkan bantuan untuk korban bencana alam di Sumatera. Dilansir Timnas Extra, Pas dan James terinspirasi oleh langkah yang dilakukan Verdong. Pas dan James pun ikutan mengirim bantuan untuk para korban yang terdampak. Bedanya, jika Verdong mengirimkan paket alat kebersihan, James dan Pas lebih beragam. Ada sembako, popok, dan masih banyak lagi. Kekalahan dari Chelsea akan semakin menyakitkan bagi Everton karena mereka juga harus kehilangan Jack Grealish. Dilansir Goodison News, Grealish tampil gemilang melawan Chelsea, tetapi pemain internasional Inggris itu diganti agak terlalu cepat. David Moyes menyampaikan kekhawatirannya soal kondisi Grealish. Ia mengisyaratkan kalau sang pemain akan absen dalam beberapa waktu. Kini pihak klub akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui separah apa cederanya.
Manchester United jadi salah satu klub yang terdampak dengan adanya Piala Afrika di pertengahan musim. 3 pemain mereka yakni Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui kabarnya akan pergi meninggalkan Manchester dan membela tim nasional masing-masing. Dilansir The Sun, United akan menghalalkan segala cara untuk menahan para pemainnya itu untuk tetap berada di skuad hingga laga melawan Bournemouth Selasa dini hari nanti. Itu akan sedikit melebihi deadline. Tapi United akan melobi pihak-pihak terkait demi tampil maksimal di pekan ini. Setelah beberapa pekan lalu masuk radar Palmeiras dan beberapa klub Brasil, Gabriel Jesus kali ini masuk radar klub Argentina River Plate. Dilansir Vicayas Capjazz, kabarnya sudah tak melihat masa depannya di Arsenal. Ia ingin hengkang dan mencari tim yang berani menggaransi menit bermainnya. River Plate meyakini bahwa situasi pemain Brasil saat ini menghadirkan peluang yang patut dipertimbangkan dengan cermat. Klub tersebut ingin meningkatkan lini serangnya dan memahami bahwa mendatangkan Capjazz yang punya pengalaman internasional adalah kunci untuk tetap kompetitif di level tertinggi. Karena akan melepas Niklas Füllkrug, West Ham United kabarnya buru-buru mencari penggantinya. Dilansir The Sun, West Ham memasukkan nama striker Norwich City, Josh Sargent. West Ham berkeinginan untuk mendatangkan seorang penyerang tengah bulan depan setelah paruh pertama musim yang mengecewakan. Norwich diperkirakan mematok harga sekitar 15 juta pound untuk pemain internasional Amerika berusia 25 tahun itu. Gerak cepat untuk mencari pemain baru pada Januari adalah salah satu upaya klub untuk mendukung ide-ide Nuno Espirito Santo agar sang pelatih bisa memperbaiki performa tim. Mampir sebentar ke Spanyol. Ada Hansi Flick yang dimintai keterangan tentang drama yang sedang terjadi di sekeliling Xabi Alonso dan Real Madrid. Dilansir Football Espana, Flick diminta untuk mengomentari spekulasi yang terus berlanjut seputar pelatih kepala Real Madrid Xabi Alonso yang bisa dipecat jika timnya gagal memperkecil selisih poin dengan Barcelona. Flick pun tampaknya enggan berbicara banyak, malah terkesan tak peduli. Saya tidak ingin membicarakan rival, itu bukan urusan saya. Jika kemenangan kami memberi tekanan pada lawan, itu masalah mereka, kata Hansi Flick. Sementara dari Italia, ada Inter Milan yang memberi update tentang cedera Denzel Dumfries. Dilansir Football Italia, Dumfries belum memainkan pertandingan kompetitif sejak 9 November dan diperkirakan tidak akan kembali beraksi sebelum Januari 2026. Menurut laporan, sang pemain akan menjalani kunjungan spesialis ke luar negeri minggu depan untuk menerima diagnosis yang jelas. Sebab Dumfries sudah menjalani segala perawatan dan terapi di Italia, tapi sakit di bagian pergelangan kaki masih terasa. Inter memutuskan untuk mengubah pendekatan mereka dengan mengatur konsultasi dengan beberapa spesialis ortopedi yang fokus pada masalah pergelangan kaki. Dari Prancis, peran Paul Pogba di AS Monaco ternyata lebih dari sekedar pemain di lapangan. Seperti yang diwartakan Fotmo, Pogba banyak membantu pemain muda dari segi memotivasi atau membantu di sesi latihan. Gelandang Monaco Lamine Camara menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Paul Pogba atas kesediaannya membantu para pemain muda. Paul, semua orang melihat betapa pentingnya dia di ruang ganti. Dia sangat rendah hati dan benar-benar figur kunci dalam tim, kata Camara. Pogba banyak memberi saran dalam menyikapi masalah dan bagaimana cara menyatu dengan pemain-pemain senior. Bergeser ke kabar internasional. Setelah diskors dari semua kompetisi sejak Februari 2022 oleh FIFA dan UEFA, Rusia belum juga kembali berkompetisi. Menurut Futem, UEFA tidak berencana untuk mengizinkan Rusia kembali ke kompetisinya. Terlepas dari rekomendasi dari Komite Olimpiade, Badan Pengatur Sepak Bola Eropa jelas tidak terbuka untuk mengintegrasikan kembali tim-tim Rusia ke dalam turnamennya. UEFA bahkan dengan senang hati akan memperpanjang sanksi untuk Rusia. Mereka akan terus di-ban dari segala bentuk turnamen sampai waktu yang tak bisa ditentukan. Sementara itu, anak dari ex-pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan segera membela timnas Curaçao. Saat ini Ruben Kluivert baru memulai karir di klub top Liga Prancis Lyon.
Anak ketiga dari Coach Patrick itu masih berusaha merebut satu tempat permanen di tim utama Les Kaunas secara konsisten sejak direkrut musim panas lalu. Sudah berusia 24 tahun, Ruben menyadari peluangnya menembus timnas Belanda bakal menghadapi tantangan besar. Maka dari itu, Ruben kabarnya membuka peluang untuk membela Curaçao yang kini dilatih Dick Advocaat. Ruben punya darah Curaçao dari neneknya. Dari mantan pelatih yang lain, Sintayong kabarnya prihatin setelah lihat timnas Indonesia dalam masa yang kurang baik. Dilansir Bola Sport, Sintayong merasa bahwa putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak dimanfaatkan dengan baik. Tentunya ini jadi hal yang mengecewakan karena semua pemain sudah berjuang keras. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya merasa sedih dan sakit hati karena timnas Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia. Apalagi para pemain kita sudah bekerja keras sampai akhir, kata Coach Shin. Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan, ia berharap timnas Indonesia tidak patah semangat dengan kondisi yang ada. Pasalnya mereka masih memiliki peluang untuk mengejar Piala Dunia 2030 nanti.